Balik informasi lain pemirsa, Roy Suryo CS datang ke kantor Kemendikdasmen untuk menanyakan kejelasan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun rencana Roy Suryo CS tersebut kandas karena gagal bertemu dengan Wamen Dikdasmen. Kamis sore, Roy Suryo CS mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kedatangan Roy Suryo CS untuk menanyakan berkas ijazah Gibran Rakabuming Raka kepada Kemendikdasmen. Namun rencana ini gagal. Wakil Mendikdasmen Atif Latiful Hayat yang tadinya menjanjikan menemui Roy Suryo CS pukul 15 waktu Indonesia Barat mendadak ada agenda di DPR. Roy datang menanyakan keabsahan dokumen ijazah Gibran yang menyebut telah menyelesaikan pendidikan grade 12 atau setara kelas 3 SMA di Australia tahun 2006. Sementara menurut penelusuran Roy CS, UTS yang berada di Australia adalah lembaga kursus bukan lembaga pendidikan setingkat SMA. Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di Orchid Park Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini dulu ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya, ya, pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insearch kursus. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Insearch tahun 2006, ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 course, yaitu English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma. Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjendikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12. Kelas 2, kelas 3 SMA. Yang jelas, kembali. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat, ya. Karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Selain masih berharap pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan jawaban, Roy Suryo CS juga mendesak Kemendikdasmen mencabut surat keterangan kelulusan Gibran. Dari Jakarta, Amrina Rida, Aristiawan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya mengungkap kasus penyekapan dan penganiayaan dengan modus pura-pura membeli mobil di Tangerang Selatan. Polisi telah menetapkan 9 tersangka. Polisi menangkap 9 orang terduga pelaku penyekapan dan pemerasan yang viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Para pelaku ditangkap di lokasi berbeda. Penangkapan pelaku dilakukan usai polisi menerima laporan dari korban yang berhasil melarikan diri. Korban merupakan suami istri dan 2 orang rekan lainnya yang jadi sasaran saat mencoba menjual mobil melalui media sosial. Modus transaksi jual beli digunakan para pelaku untuk menjerat dan menyekap korban di sebuah rumah di wilayah Tangerang. Kau dari kapan di sini? Sudah lama dari Enggak, kau dari 1 hari ini di sini ya? Bahwa pelaku sudah diamankan oleh Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ya, kemarin siang diamankan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Di kesempatan yang baik ini kami izin menyampaikan imbauan, ya, agar berhati-hati dalam melakukan komunikasi khususnya kepada orang yang tidak dikenal. Sementara itu pemirsa, pegiat media sosial Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa tengah menyusun penelitian terkait silsilah leluhur Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Penelitian ini dilakukan berdasarkan banyaknya rumor dan versi berbeda mengenai asal-usul Jokowi.
Pegiat media sosial, Dr. Tifauziah Tiasuma atau yang dikenal Dr. Tifa, tengah menyusun penelitian terkait silsilah leluhur Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Sebagai peneliti, Dr. Tifa memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran dan menyajikan informasi faktual tentang banyaknya rumor dengan versi berbeda mengenai asal-usul Jokowi. Menurutnya, hal ini ia teliti demi kepentingan sejarah nasional. Penelitian ini menyangkut sosok seseorang. Yang seseorang itu tentu saja dilahirkan dari ayah, dari ibu, dia punya kakek, dia punya nenek, yang sangat penting ya menjadi bagian dari penelitian kultur, historis, dan budaya. Nah, kami itu Ibu bisa diam, Ibu bisa diam ya, supaya telinga Ibu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi penelitian ini tentu saja karena menyangkut jejak masa lalu seseorang, maka kita perlu tahu data otentik, data objektif ya dari bapak dan ibunya, dari kakek dan neneknya, dan seterusnya. Maka tidak saja makam, kami juga berkunjung ke rumah kediaman yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir, ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Keren sekali itu. Untuk melakukan penelitian tersebut. Tugas peneliti itu adalah menjawab pertanyaan. Selama belasan tahun kita mendengar rumors, kita mendengar banyak kabar-kabar, termasuk siapa sesungguhnya ayah Jokowi, ibunya Jokowi, siapa di mana sesungguhnya dia lahir. Karena banyak sekali versi, maka tugas kami sebagai peneliti menemukan kebenaran yang ada sehingga menjadi sejarah yang bagus bagi bangsa ini. Meski demikian, Tifa menegaskan penelitian tersebut masih dalam tahap awal, yakni pengumpulan data. Ia belum menyampaikan hipotesis atau kesimpulan sementara dari riset yang dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Dewan Ekonomi Nasional menanggapi pernyataan Menkyu RI Purbaya soal tolak gunakan APBN untuk mendanai pendirian Family Office. Menurut juru bicaranya, Jody Mahadi, Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN. Itu tapi biar aja, dan bisa bangun sendiri, bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak alihkan sana. Juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan yaitu Jody Mahadi menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa yang menolak memakai dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membangun Family Office di Indonesia. Menurut Jody, inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN, melainkan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola dan ditanamkan di Indonesia secara produktif. Sejak awal, pembahasan lintas kementerian dan lembaga bersama Kementerian Keuangan, OJK, dan lembaga terkait telah ditegaskan bahwa peran pemerintah hanya bersifat regulatif dan kebijakan bukan pembiayaan fiskal. Jody juga menegaskan yang dibutuhkan adalah dukungan regulasi, tata kelola, dan kepastian hukum agar Indonesia menjadi tujuan yang kredibel bagi Family Office internasional. Sebelumnya, pembentukan Family Office merupakan gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sejak ia menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya pemerintah akan mentapkan Family Office di Bali dan IKN. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan petinggi Danantara. Dalam pertemuan, salah satu yang dibahas soal utang kereta cepat. Menurut Purbaya, pihak Danantara tengah mempelajari mekanisme pembayaran utang kereta cepat tanpa menggunakan APBN. Menurut Purbaya, seharusnya Danantara bisa bayar sendiri utang Wush karena Danantara memperoleh keuntungan dari BUMN. Ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Oh, mereka ngotot aja. Arahnya mau kemana sih Pak? Solusinya Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung dari Pak Rosan ya? Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah.
Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Ya, mirsa, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung meninggalkan utang fantastis hingga 116 triliun rupiah. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menduga pembengkakan utang WUS disebabkan oleh praktik markup. Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat WUS menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD menilai proyek WUS yang digarap pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara dan membuat pembangunan di sektor lain terhambat. Mahfud menduga pembengkakan utang WUS disebabkan adanya markup. Pasalnya terdapat perbedaan perhitungan antara Indonesia dan China terkait biaya operasional WUS untuk tiap kilometernya. Diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Sebelumnya pemerintah menyebut terus berupaya mencari solusi untuk menutup utang proyek peninggalan Jokowi itu. Bahkan Menkeu RI, Purbaya Yudi Sadewa menegaskan utang itu akan tetap dibayar tapi bukan menggunakan APBN, namun pembayaran berasal dari Danantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindah bersama 5 narapidana lainnya usai terjerat peredaran narkoba di lapas. Empat kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini usai terungkap Amar Zoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami Iris Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Amar Zoni yang tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 pagi tadi ditempatkan dalam lapas super maximum security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Amar Zoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Amar Zoni 4 kali terjerat kasus narkoba sejak tahun 2017. Peluang bebas pada Desember 2025 melalui program asimilasi pun kini pupus. Kali pertama kasus narkoba yang melibatkan Amar Zoni terjadi pada Juli 2017. Saat itu Amar Zoni ditangkap polisi di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat atas kepemilikan ganja dan sabu serta alat isap atau bong. Dirinya kemudian menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur selama hampir 1 tahun. Pada Maret 2023, Amar Zoni kembali ditangkap untuk kedua kalinya. Dirinya ditangkap di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait sabu. Di kasus kedua ini, Amar Zoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023. Baru 2 bulan menghirup udara bebas, Amar Zoni kembali ditangkap untuk ketiga kalinya pada Desember 2023. Ia ditangkap di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang, Banten beserta sejumlah barang bukti berupa sabu dan ganja. Di pengadilan tingkat pertama, Amar Zoni kemudian divonis hukuman 3 tahun penjara. Namun pada tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara.
Belum tuntas menjalani hukuman di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, aktor Amar Zoni kembali terseret kasus narkoba untuk yang keempat kalinya. Ironisnya kali ini Amar Zoni kedapatan mengedarkan narkoba dari dalam Rutan Jakarta Pusat. Amar Zoni mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis pada warga binaan lain di dalam rutan. Dari hasil penyelidikan, komunikasi terkait transaksi narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi bernama Zangi. Barang haram tersebut ditemukan petugas dari dalam kamar para warga binaan, termasuk Amar Zoni. Amar Zoni sempat memiliki peluang bebas pada Desember 2025 mendatang melalui program asimilasi. Namun kasus terbaru ini membuat peluang bebas tersebut harus pupus. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan kembali memeriksa saksi kematian terapis belia Delta Spa di Jakarta Selatan. Selain memeriksa saksi, polisi juga menyita rekaman CCTV. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa 3 saksi dalam kematian terapis Delta Spa yang masih di bawah umur. 3 saksi itu yakni bagian rekrutmen, manajemen bagian operasional Delta Spa, dan Disduk Capil Indramayu tempat asal korban. Selain memeriksa saksi, polisi juga sita barang bukti rekaman CCTV. Jadi CCTV yang kita dapatkan ini adalah CCTV yang mengarah ke tempat dia tinggal. Jadi memang CCTV cuma ada 1 di atas itu. Sejauh ini kita hanya mengetahui bahwa dari CCTV kita mengetahui bahwa korban ini pada jam tersebut ya celingak-celinguk dan lewat di sekitaran itu. Tapi tidak mengarah pada saat dia melompat ataupun keluar, tidak mengarah ke sana. Sebelumnya, terapis Delta Spa ditemukan tewas di lahan kosong di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Polisi kini masih mencari tahu penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Berikutnya, pemirsa, 6 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelasnya. Didampingi orang tuanya, para siswa korban perundungan lapor ke polisi. Perundungan terhadap 6 siswa SMP Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 16 detik ini, 6 siswa kelas 8 mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelas mereka. Tidak terima anaknya menjadi korban perundungan, ke-6 orang tua siswa melapor ke Polsek Tambun Selatan. Belakangan diketahui aksi perundungan terjadi pada 8 September lalu. Pasca perundungan, orang tua siswa menyatakan anak mereka mengalami masalah psikologis seperti banyak termenung, tidak bersemangat ke sekolah, hingga melampiaskan kemarahan kepada orang tua masing-masing. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan peristiwa perundungan yang menimpa sejumlah siswanya. Pihak sekolah menyebut peristiwa terjadi di luar sekolah yang berjarak kurang dari 1 kilometer. Pihak sekolah juga menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian lantaran terjadi di luar sekolah. Ada orang tua pun hanya tahu dari video. Kalau dari rekaman video itu, anak ibu tuh dapat kekerasan bentuk apa sih, Bu? Bentuk pukulan sama tendangan. Jelas banget anak saya berada di pinggir video itu. Sempat dipukul ya? Iya, sempat dipukul dan kepalanya dijenggut, dia dipukul, ditendangin. Ternyata di pertemuan itu antara kedua pihak belum menemukan solusi. Karena itu di luar daripada KBM, kami pihak sekolah tidak mempunyai kewenangan. Arahnya daripada orang tua korban ini untuk kalau sesuatu apa yang harus dilakukan dari pihak sekolah. Saat ini pihak kepolisian sektor Tambun Selatan yang mendapat laporan telah meminta keterangan baik pelaku maupun korban dan sejumlah saksi. Kasus ini juga dalam penanganan pihak Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Hosini di Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya berhasil diidentifikasi. Dengan teridentifikasinya 5 jenazah terakhir, tim DVI Polda Jawa Timur mengumumkan penutupan operasi identifikasi. Setelah 2 minggu lebih bekerja, tim DVI Polda Jawa Timur akhirnya mengumumkan penutupan operasi identifikasi korban tragedi Ponpes Al-Hosini.
Penutupan dilakukan setelah tim berhasil mengidentifikasi 5 kantong jenazah terakhir di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. 5 jenazah terakhir ini adalah Solihin, Raihan Rafa Aldiansyah, Fairuz Sirojudin, Muhammad Deva Syarifuddin, serta Zaki. Kelima jenazah terakhir teridentifikasi melalui sejumlah metode, diantaranya catatan medis, properti, dan pencocokan DNA. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan orang hilang, yaitu 63 korban hilang dan sudah teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang. Usai teridentifikasi, kelima jenazah langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. TNI berhasil membebaskan wilayah Kampung Soangama, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya dari penguasaan kelompok KKB. Pak Bubung. Kontak tembak terjadi saat pasukan TNI diserang oleh kelompok KKB. Prajurit TNI melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Usai melakukan tindakan, situasi berhasil dikuasai dan kelompok KKB berhasil dipukul mundur. Dalam penyisiran pasca kontak, TNI berhasil menewaskan 14 anggota KKB. Di antaranya sejumlah pimpinan dan pelaku penembakan terhadap aparat keamanan sebelumnya. Pasukan TNI menghadapi perlawanan bersenjata dari sekitar 30 orang anggota OPM. Karena situasi yang membahayakan masyarakat dan pasukan, dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Hasilnya, markas besar Kodam 8 Soanggama berhasil dikuasai dan sebanyak 14 OPM tewas dalam kontak senjata. Pasca kontak senjata, TNI sita 1 pucuk senjata api rakitan dengan 4 senapan angin, amunisi berbagai kaliber, dan dokumen anggota KKB. Saat ini situasi di Kampung Soangama aman dan kondusif, masyarakat tidak melakukan pengungsian serta menyambut positif kehadiran TNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing untuk memimpin badan usaha milik negara. Menurut Prabowo, pemerintah telah mengubah aturan untuk memperbolehkan ekspatriat jadi pimpinan di BUMN. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berdiskusi bersama Forbes yang digelar di salah satu hotel di Jakarta. Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional. Prabowo juga menyebut telah menginstruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 hanya menjadi sekitar 200 BUMN. Ia berharap langkah pemangkasan ini akan meningkatkan pendapatan dari BUMN di Indonesia. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. I'm very excited. Sementara itu, KPK menyebut tak bisa proses hukum warga negara asing yang duduki kursi pimpinan BUMN jika melakukan tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pimpinan BUMN masuk dalam kategori penyelenggara negara. Tentunya jika memang di situ ada dugaan fraud, dugaan tindak pidana korupsi, KPK tetap bisa menangani. Karena memang secara ketentuan BUMN ini kan juga
mengelola keuangan negara dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara. Karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini diharapkan dapat memastikan suara masyarakat didengar langsung oleh pemerintah. LPS juga lembaga penting. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tak henti-hentinya membuat gebrakan. Kali ini Menteri Koboi tersebut meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini merupakan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak. Masyarakat dapat langsung mengirimi laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Sebelumnya, inisiatif ini merupakan bagian komitmen Menkeu RI Purbaya untuk memperkuat integritas dan transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memastikan suara masyarakat didengar langsung oleh pimpinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Indeks Politika menggelar survei terkait kepuasan atas kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih. Hasilnya, 83,5% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Jelang setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, hasil survei Lembaga Riset Indeks Politika menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menembus angka 83,5%. Survei yang digelar pada periode 1 hingga 10 Oktober 2025 melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi yang dipilih secara acak menggunakan metode multi-stage random sampling. Margin error kurang lebih 3% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo dari pemberitaan di media. Tingkat kepuasan cukup tinggi, masih cukup tinggi. Iya, jadi mungkin ya biasa kalau kekurangan sana sini juga normal seperti itu. Jadi kalau dari data yang kami dapatkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum masih sangat bagus. Kinerja para menteri juga mendapat sorotan luas. Survei mencatat 87,5% responden mengetahui aktivitas dan kebijakan para pembantu presiden. Sejumlah menteri yang paling dikenal publik antara lain Menkeu Purbaya Yudi Sadewa dengan program stimulus 200 triliun rupiah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan program biodiesel 45. Serta Mentan Andi Amran Sulaiman dengan program swasembada beras. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah truk mengalami remblong dan menabrak 4 mobil di turunan exit tol Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara. Truk bermuatan asbes ini baru bisa berhenti setelah menabrak 4 mobil yang berada di depannya. Truk melaju dari Bogor ke arah Kota Tua, namun saat di turunan exit tol Ancol Timur, tiba-tiba remblong saat jalan sedang padat. Akhirnya, sopir truk membanting setir dan menabrak 4 mobil yang berada di depannya. 2 mobil yang tergencet truk rusak parah, sementara seorang pengemudi mobil bak terbuka mengalami luka ringan. Mobil saya nih yang ini nih putih. Keluar, pas sudah keluar saya udah langsung tabrak ini. Ada truk juga berikan aparta. Menghindarkan diri. Dia kenceng bang? Kenceng banget bang, dari atas. Dari atas? Iya, makanya saya nggak tahan, makanya saya panik, langsung keluar dari mobil, udah bentrok mobil ini tuh Avanza. Berapa mobil bang ini bang? 4 sama yang depan tadi. Udah saya rem, ada remnya, macet kan. Dari saya pelan-pelan, sekali pijak lagi, hilang tiba-tiba remnya.
Belum, saya tarik ke kiri itu banyak bekasan di sana. Sampai macam-macam trotoar, nggak berhenti juga. Kenceng apa gimana larinya? Kalau lari kenceng udah habis banyak tadi, Bang. Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. PSSI dan Patrick Kluivert bersama tim kepelatihan Timnas Indonesia resmi mengakhiri kesepakatan kerjasama mereka. Pemutusan ini akibat kegagalan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI secara resmi memutus kerjasama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan jajaran staf pelatih Timnas Indonesia setelah kegagalan menyakitkan pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal seluruh tim pelatih ini sebelumnya terikat kontrak hingga tahun 2027. Lewat pernyataan resmi yang dirilis di situs resminya PSSI dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia, secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir enggan mengomentari terkait pemberhentian Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia. Untuk yang bola jangan hari ini, ya. Ya karena ini kan tempatnya nggak pas, kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua ya. Usai mengakhiri kebersamaannya dengan Timnas Indonesia, Kluivert mengunggah foto di media sosialnya dan menuliskan bahwa dirinya bangga akan apa yang sudah dibangun bersama Timnas Indonesia. Keputusan pemberhentian Kluivert ini muncul setelah Timnas Indonesia tampil buruk pada grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengalami 2 kekalahan beruntun dan menempatkan Indonesia sebagai juru kunci grup B. Catatan negatif ini sekaligus mengubur harapan besar masyarakat untuk melihat skuad Garuda terbang ke panggung dunia. Sebelumnya, kehadiran Patrick Kluivert menggantikan Sinteyong awal Januari lalu banyak dikritik publik karena minim pengalaman sebagai pelatih. Kluivert juga dinilai memiliki skandal dan kontroversi. PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2025 menggantikan pelatih asal Korea Selatan, Sinteyong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut keputusan mereka memecat STY dilakukan setelah melalui berbagai macam pertimbangan. Namun pemecatan STY mendapat kritik tajam dari sebagian besar pecinta sepak bola tanah air. Tidak sedikit yang kecewa dengan keputusan PSSI yang dinilai terlalu gegabah karena dilakukan di tengah kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih STY sebenarnya masih memiliki kontrak bersama tim Garuda hingga tahun 2027. Publik tanah air juga meragukan pengalaman Kluivert sebagai pelatih. Selama menjadi pelatih klub Turki Adana Demirspor dan timnas Curaçao, Patrick Kluivert telah mencatatkan 34 laga. Dari total kepelatihannya, Kluivert menorehkan 12 kemenangan, 12 kekalahan, dan 10 hasil seri dengan persentase kemenangan di angka 35,29%. Selain itu, Patrick Kluivert juga belum berhasil mempersembahkan trofi apapun. Selain karir panjangnya sebagai pemain dan pelatih, Kluivert cukup dekat dengan skandal dan kontroversi baik di dalam maupun luar lapangan. Kluivert pernah terlibat dalam insiden tabrakan maut, diduga terlibat skandal pelecehan seksual, dan tersandung skandal perjudian. Ya pemirsa, kebersamaan Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert berakhir belum genap sepekan maksud kami. Usai skuad Garuda dipastikan terhenti pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak mengambil alih kursi pelatih pada Januari 2025 lalu, Kluivert hanya sukses meraih 3 kemenangan dari total 8 laga di berbagai ajang. PSSI resmi mengakhiri kerjasama mereka dengan Patrick Kluivert serta tim kepelatihannya pada Kamis 16 Oktober 2025. Kebersamaan Timnas dan Kluivert berakhir usai skuad Garuda dipastikan terhenti pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sejak mengambil alih kursi pelatih pada Januari 2025, Kluivert hanya sukses meraih 3 kemenangan dari total 8 laga. 2 kemenangan itu datang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Tiongkok dan Bahrain. Sedangkan 1 kemenangan hadir dalam FIFA Matchday September lalu melawan Taiwan. Di bawah arahan pelatih asal Belanda itu, skuad Garuda mencetak 11 gol, namun kebobolan sebanyak 15 gol. Sebelumnya keputusan untuk memecat atau melanjutkan kontrak Kluivert di timnas baru akan diputuskan dalam rapat komite eksekutif PSSI. Namun ternyata pada akhirnya mantan penyerang Barcelona itu lebih dulu diumumkan mengakhiri kebersamaannya dengan timnas Indonesia. Ya pemirsa, mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong dikait-kaitkan sebagai calon kuat pengganti Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan timnas Indonesia. Sintayong sempat menahkodai timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Sejak kegagalan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, banyak penggemar yang mengungkit sosok Sintayong. Apalagi Sintayong juga baru saja menganggur usai dipecat Ulsan HD. Pelatih asal Korea Selatan itu dikait-kaitkan sebagai calon kuat pengganti Patrick Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaannya dengan timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin Sintayong masih dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Kluivert. Ya, menurut saya sama juga maksudnya. Potensi saya nggak bisa bilang nggak ada. Potensi ada, bisa balik. Tetapi ya balik lagi, seperti yang saya tadi bilang, harus ada persyaratan yang lebih ketat, lebih baik dalam kontrak mungkin. Sintayong menahkodai timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bersama STY, skuad Garuda mengawali langkah dari putaran pertama hingga setengah perjalanan di putaran ketiga. Sisanya sejak setengah akhir putaran ketiga dan sepenuhnya putaran keempat, timnas sudah ditukangi Kluivert. Dalam 57 laga bersama timnas senior, Sintayong mencatatkan 26 kemenangan. Persentase kemenangan Indonesia bersama STY ialah 45,6%. Selama dilatih STY, timnas Indonesia mencatatkan perbandingan 106 gol dan kebobolan 75 gol. Selain itu, STY juga berhasil membawa timnas Indonesia menahan imbang Australia dan juga menaklukkan Arab Saudi. Berpusar, tornado menerjang Kuala Langkat, Malaysia dan menyebabkan sedikitnya 10 orang terluka. Dampak angin yang berpusar membuat atap dan barang-barang di kawasan Kuala Langkat, Malaysia berterbangan. Tornado yang menerjang pada hari Rabu ini mengakibatkan sedikitnya 10 orang terluka, 9 diantaranya pelajar. Selain itu, tornado juga menyebabkan puluhan rumah warga serta 5 sekolah rusak. Apa punya? Ya Allah, berapa kereta? Apa? Pemirsa, beralih ke Palestina, pemirsa, sedikitnya 15 warga sipil tewas dan puluhan terluka dalam bentrokan sengit antara pasukan keamanan Taliban dengan militer Pakistan di Kandahar, Afghanistan, Rabu waktu setempat. Ketegangan di perbatasan Afghanistan dan Pakistan kembali menjadi medan perang terbuka saat pasukan keamanan Taliban dan militer Pakistan saling perang di distrik Spin Boldak, Provinsi Kandahar, Afghanistan. Pertempuran dilaporkan sejak dini hari disertai suara ledakan dan tembakan senjata berat yang mengguncang kawasan penduduk di sekitar perbatasan. Bentrokan berujung peperangan ini menambah panjang daftar kekerasan di perbatasan dua negara yang hubungan diplomatiknya terus memburuk. Kementerian Kesehatan Gaza telah menerima 45 jenazah warga Palestina yang sebelumnya ditahan Israel melalui Komite Internasional Palang Merah. Pihak Palang Merah Internasional mengirimkan 45 jenazah ke Khan Younis, Palestina. Dengan demikian total jenazah yang telah kembali ke Palestina sebanyak 90 jenazah.
Pemulangan jenazah diangkut dengan kendaraan bulan sabit merah dari Israel menuju rumah sakit Nasser di Khan Yunis, Palestina. Tim forensik juga menambahkan bahwa kondisi para jenazah memprihatinkan dengan adanya tanda-tanda kekerasan. Pemirsa, momen haru terlihat saat tahanan Palestina yang disandera Israel kembali ke Gaza dan akhirnya berkumpul dengan keluarganya. Momen menggembirakan pun terlihat ketika sekelompok siswa di Gaza merayakan hari kelulusan mereka. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan terus informasi kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Sesaat lagi rekan saya Camar Hayanda akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Suasana haru sekaligus bahagia mewarnai penyambutan Nasser Jadallah Irhin, seorang warga Palestina yang baru saja dibebaskan setelah ditahan di penjara Israel. Ia tiba di Gaza disambut dengan pelukan keluarga, air mata bahagia bercampur kelegaan. Namun di balik senyum dan tangis tersebut tampak jelas kondisi fisiknya yang melemah. Tubuhnya kurus dengan luka dan memar yang diakui akibat penyiksaan selama di penjara. Meski sebagian besar warga Gaza masih dibayang-bayangi trauma, namun kebebasan para sandera dan tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini menjadi simbol harapan di tengah penderitaan panjang rakyat Gaza. Momen menggembirakan juga terlihat ketika sekelompok siswa di Gaza merayakan hari kelulusan mereka dari sekolah menengah atas. Kelompok siswa tersebut berpelukan, tertawa, bahkan menangis haru. Hal ini menunjukkan sebuah kebahagiaan sederhana di mana ruang belajar seringkali menjadi sasaran serangan. Hari kelulusan ini juga menjadi simbol harapan baru, meski di tengah keterbatasan, generasi muda di Gaza tetap bermimpi tentang masa depan yang bebas dan damai.